Hai, Om Swastiastu. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya di rumah sana. Dan pastinya kita ketemu lagi nih saat ini. Gimana Kak Rati? Iya, kita ketemu lagi di Ibadah Zebaot bersama Kak Rati, Kak Warik, dan Kak Alvin. Saat ini kita mau mulai ibadah kita dengan lagu pertama, Tiba Saatnya. Ya, semangat ya. Yuk Kak Alvin. Tepuk tangan boleh sama-sama semua yuk. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tatanan domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi awak yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kita ulang lagu ini dari awal ya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi awak yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan bagi awak yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya selamanya. Saya lagi, kemuliaan bagi dia, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya. Saat ini kita mau doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Farel. Silakan. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai ibadah, ada baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam hidup kami dan ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu, bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat teman kita Farel untuk doa pembukanya. Kali ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Calvin, Kak Rati, siap-siap yuk kita mendengarkan firman Tuhan. Buat kalian semua yang di sana, siapkan Alkitabnya. Kita mau sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau sama-sama menyanyikan lagu seperti Rusa yang Haus. Ayo Calvin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan
indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kepada Kak Priscilla kami persilahkan. Selamat pagi adik-adik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Bapa yang senantiasa memelihara kami, terima kasih atas kesempatan pada saat ini kami boleh bersama-sama kembali memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan keberadaan kami satu persatu ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi, dan pimpin kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampunilah akan kesalahan dan dosa kami ya Tuhan, dan kami persembahkan doa kami ini di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Keluaran 1 ayat 8 sampai Keluaran 2 ayat 10. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan
waktu anak itu lahir. Jika laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Tiberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Tiberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Saut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Judul renungan kita pada saat ini adalah percaya dan bertindak. Saat bangsa Mesir dipimpin oleh Raja Firaun yang baru, yang tidak mengenal Yusuf, bangsa Israel ditindas dan dipahitkan hidupnya. Dengan kerja paksa mendirikan kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Tetapi bangsa Israel tetap bertambah banyak, dan ini membuat Raja Firaun semakin khawatir dan takut. Maka dikeluarkannya kebijakan
supaya setiap bayi laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan Ibrani dibunuh saat dilahirkan dengan menyuruh bidan-bidan, yaitu Sifra dan Pua. Namun Sifra dan Pua tidak melaksanakan perintah Fir'aun. Raja Fir'aun tidak diturutinya karena mereka taat dan takut akan Tuhan, dengan membiarkan bayi-bayi laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan Ibrani tetap hidup, sehingga makin bertambah banyak dan makin berkembang bangsa Israel di Mesir. Tindakan Sifra dan Pua diperkenan Tuhan, sehingga hidup mereka diberkati. Oleh karena bangsa Israel makin berkembang, maka kebijakan baru dibuat lagi dan dikeluarkan oleh Raja Fir'aun, yaitu memerintah seluruh rakyatnya untuk membuang setiap bayi laki-laki Ibrani yang dilahirkan ke Sungai Nil. Saat itu ada bayi laki-laki keturunan Lewi yang dimasukkan dalam peti dan juga dihanyutkan di Sungai Nil. Bayi itu diselamatkan dan diambil putra oleh putri Fir'aun, dan bayi itu diberi nama Musa. Dan pada perkembangannya, Musa inilah yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Putri Fir'aun menyatakan kasihnya kepada bayi Musa saat itu, walaupun ia tahu bayi yang diselamatkan adalah keturunan Ibrani. Kasihnya tetap dinyatakan walaupun berbeda. Dari kisah di atas kita diajak untuk senantiasa percaya dan bertindak, menyatakan iman kita dengan perbuatan kasih kepada semua orang, dengan tulus, tanpa ragu-ragu dan tanpa khawatir. Tuhan menempatkan kita di sini, di negara Indonesia tercinta, yang mana beraneka ragam dan juga sangat majemuk. Bukan secara kebetulan kalau kita ini ada di Indonesia. Tuhan izinkan berada di negara kita ini. Keberaneka ragaman bangsa Indonesia bisa diberatkan seperti pelangi yang indah, yang warnanya bermacam-macam dan berbeda-beda. Dan perbedaan itulah yang membuat pelangi menjadi sangat indah. Kita hormati perbedaan yang ada di dalam negara kita, bangsa Indonesia, dengan terus setia dan taat kepada panggilan kita sebagai anak-anak Allah dan juga kawan sekerja Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami di dalam kami merenungkan firman-Mu, dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami boleh mengasihi sesama kami dengan tidak pandang bulu, tidak pilih kasih, tapi kami boleh menyatakan kasih-Mu kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, ampunkan akan segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Halo adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dasar persembahan terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Teman-teman, kalian bisa mengumpulkan persembahannya yang pertama dengan cara ditaruh di dalam amplop dulu. Nanti setelah kita boleh kembali bersekolah minggu di gereja, boleh dikasih ke kakak-kakak sekolah minggunya. Yang kedua, teman-teman boleh minta tolong mama dan papa untuk mentransfernya ke rekening GKJ Kanaan yang ada di bawah ini. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, jikalau pada saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk kami boleh mempersembahkan apa yang kami punya dalam hidup kami. Ya Yesus, kiranya Engkau yang boleh berkati persembahan ini ya Yesus, kiranya kami boleh mempergunakan persembahan ini dengan baik dan untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini dan untuk pelayanan kami juga di GKJ Kanaan. Kami juga ingin berdoa untuk setiap orang-orang yang Engkau percayakan untuk mengelola persembahan ini. Kiranya hikmat marifat yang daripada Engkau boleh turun atas mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau serahkan persembahan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu ada di rumah, just stay at home. Tapi kalau teman-teman mau keluar, ada hal yang sangat penting sekali untuk kalian harus keluar rumah. Jangan lupa untuk selalu memakai masker dan berjaga jarak. Dan tak lupa juga kalian harus sering mencuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun. Oke, selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Priscilla. Jangan lupa ya ikutin aktivitasnya. Sekarang kita mau nyanyi lagu penutup Indonesia Penuh Kemuliaan. Iya Kak Alvin? Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku,
Mari teman-teman kita akhiri ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami masih dapat beribadah pada hari Minggu ini. Kiranya firman yang tadi sudah disampaikan dapat bermanfaat dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa bagi kakak-kakak sekolah minggu yang sudah berusaha mempersiapkan ibadah sekolah minggu online pada hari Minggu ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam pelayanannya. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman sekolah minggu. Kami Tuhan berikan kami kesehatan selalu. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat teman kita Mita untuk menutupnya. Nah, kali ini kita mau ngerayain ulang tahun nih, Karati, Calvin. Wow, buat teman-teman yang berulang tahun di bulan Agustus. Yeay! Selamat ulang tahun ya buat kalian semuanya. Selamat tahun! Dan kali ini kita menyanyi sama-sama lagu Panjang Umurnya, Sehat Badannya. Sama-sama yuk. Ayo Calvin. Ayo Karati. Panjang umur, sehat badan, kuat iman dari dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi. Panjang umur, sehat badan, kuat iman dari dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun buat kalian semuanya. Oke, kali ini kita sudah selesai ibadah Zebaot, Calvin dan Karati. Buat kalian semuanya, ingat pesan dari kami semua, guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, stay safe, stay healthy, and stay at home. Dan kali ini kita mau pamit nih. Yuk sama-sama ucapin yuk. Yuk! Matur suksema. Tuhan Yesus memberkati. Bye.